Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dinajat Hidayat dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam kelas B dengan NIM 251020300056. Nah, di sini saya akan menjelaskan hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran, yang dimana sesuai dengan lingkungan saya pada saat ini, yaitu berada di pondok pesantren. Jadi hadis yang pertama ada keutamaan membaca Al-Quran dalam hadis. Dalam hadis Rasulullah banyak sekali keutamaan membaca ayat Al-Quran, baik keutamaan membaca ayat Al-Quran secara umum maupun secara khusus. Membaca Al-Quran sendiri termasuk ibadah paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nu'man ibni Bashir, yang matan tersebut berbunyi seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ammati qiraatul Quran. Sanad dari matan tersebut adalah dari Al-Baihaqi hingga An-Nu'man ibni Bashir hingga Rasulullah. Dan matan hadis tersebut diriwayatkan oleh An-Nu'man ibni Bashir, yang dimana artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan berikutnya saya ada memilih salah satu hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran yang cukup familiar. Adalah hadis riwayat Abdullah ibni Mas'ud yang menyatakan setiap huruf yang dibaca akan diberi balasan satu kebaikan. Di setiap kebaikan dilipatkan menjadi 10. Sebagaimana matan hadis tersebut berikut ini, yang berbunyi an Abdullah ibn Mas'ud yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu lam harfu walakin alifun harfu wa lamun harfu wa mim harfu. Yang dimana sanad dari matan hadis tersebut dari At-Tirmizi. Dalam kitabnya Tirmizi berkata, hadis ini hasan sahih gharib. Apa itu hasan sahih gharib? Yaitu hadis gabungan dari dua klasifikasi yang berbeda atau istilah yang kurang tepat. Dan matan tersebut diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, yang dimana artinya, kata Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10. Misalnya, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan tak hanya itu, Al-Quran juga akan memberikan syafaat pada hari kiamat bagi siapa saja yang membacanya, sebagaimana hadis dari Abu Umamah Al-Bahili, yang dimana matan hadis tersebut berbunyi seperti ini. An Abi Amamah Al-Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li sahibihi. Yang dimana sanad dari matan hadis tersebut dari Ahmad. Dalam musnadnya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim.
dan diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili, yang dimana arti dari matan hadis tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemilik atau pembaca pengamal itu. Hadis riwayat Ahmad. Dan hadis yang terakhir saya memilih hadis qudsi, yang dimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi ini disebutkan bahwa orang yang sibuk membaca Al-Quran dan tak sempat berzikir yang lain akan diberi balasan terbaik melebihi balasan mereka yang meminta. Sebagaimana riwayat Abu Sa'id dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah berfirman, Yaqulullahu ta'ala ma syaghalahu qira'atul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala thawabis sa'ilin wa fadlul Qur'ani 'ala sa'iril kalami ka fadlillahi 'ala khalqih. Sanad dari matan hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqi hingga Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Sa'id dari Rasulullah SAW. Namun hadis ini adalah hadis qudsi karena isinya adalah firman Allah yang disampaikan melalui lisan Rasulullah, yang dimana arti dari matan hadis ini adalah Allah berfirman, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat berzikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.